berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doha Bangsa. Nah, kali ini kita masih melanjutkan soal SBMPTN Saintek Fisika 2016. Jangan bosen ya, yuk kita belajar bareng-bareng ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu berkaitan tentang teori kinetik gas ya. Jadi pertanyaannya, sejumlah gas ideal monoatomik mula-mula memiliki tekanan 120 kPa. Kemudian gas dipanasi pada tekanan tetap sehingga mengembang. Misalkan konstanta gas universal dinyatakan sebagai R Joule per mol Kelvin. Jika usaha per kilomol yang dilakukan oleh gas untuk mengembang adalah 8,4 Joule dan volume gas pada keadaan akhirnya itu 320 cc per kilomol, maka temperatur gas mula-mula adalah di sini berkaitan dengan teori kinetik gas. Tekanannya itu 120 kPa. Kilo itu diubah dulu ya, kilo itu 1000 ya. Jadi 120 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, di sana ada informasi bahwa tekanannya tetap. Ketika tekanannya tetap, artinya ini isobarik ya. Dia mengalami keadaan isobarik karena tekanannya tetap. Ya, terus R Joule per mol Kelvin, usaha yang dilakukan itu 8,4 Joule. Terus volume yang keduanya itu 320 cc per kilomol. Kita ubah dulu ke meter pangkat 3 ya. Jadi berapa? Jadi sama dengan 320 kali 10 pangkat negatif 6 meter pangkat 3 per kilomol ya. Molnya itu 1 kilomol. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu cari dulu volume keduanya itu berapa ya. Jadi kita ketahui karena dia isobarik, maka kita bisa cari hubungan usaha itu merupakan perubahan apa? Perubahan dari tekanan dikali perubahan volume. Tekanan dikali perubahan volume. Karena tekanannya konstan, volumenya yang berubah. Maka kita dapatkan usahanya itu W sama dengan P. Perubahan volumenya itu apa? Volume akhir dikurangin volume awal. Berarti kalau misalnya kali silang, usaha itu sama dengan tekanan dikali volume akhir dikurangin tekanan dikali volume awal. Nah, berarti usahanya berapa? Usahanya itu 8,4 Joule. 8,4, tekanannya itu berapa? 120 kali 10 pangkat 3 ya. Volume yang keduanya ini kan 320 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Dikurangin P kali volume akhir aja dulu ya, volume awal sorry. Nah, berarti kita dapatkan 8,4 sama dengan perkalian antara 120 kali 10 pangkat 3 kali 120 kali 10 pangkat negatif 6 itu nilainya 38,4 ya, dikurangin P kali volume pertamanya ya. Pindah ruas, tekanan kali volume pertama itu sama dengan 38,4, ini positif pindah ruas juga ya, dikurangin 8,4. Maka tekanan dikali volume pertama itu nilainya 30 Joule. Belum diketahui ya, yang ditanyakan itu apa? Suhu akhirnya berapa? Kita ketahui PP itu sama nRT ya, di gas ideal. Maka kita ketahui P kali V1 sama dengan NR kali T1 ya. PP-nya udah diketahui berapa? 30. Molnya berapa? 1 kilomol. 1 kali R kali T1. 1 kali R. Maka T1-nya nilainya 30 per R Kelvin. Maka pilihan yang tepat itu pilihan yang D ya. Pilihan yang D ya. Jadi 30 per R Kelvin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang energi dalam. Ya, pertanyaannya itu ada 79 gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal. Gas itu mula-mula mempunyai energi dalam. E awalnya itu E inisialnya itu dan temperatur TI, temperatur inisial. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W, melepaskan energi senilai Q dan keadaan akhir energi dalam EF atau energi finansial. Final ya, serta temperatur TF, temperatur final. Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan seperti gambar di atas. Apa simpulannya pada proses tersebut? Nah,
Di atas ini ceritanya ada grafik yang menggambarkan si 79 gas argon ini ya. Di sini ada energi awalnya atau energi inisialnya, ada usahanya, ada Q, ada energi dalam si finalnya. Sebenarnya pertanyaan katanya tuh apa simpulan proses tersebut? Simpulannya itu katanya tuh yang A itu gas mengalami proses isobarik. Katanya tuh T final itu lebih kecil dibandingkan T inisialnya. Apakah gas mengalami proses adiabatik, isohorik, isotermal, atau isohorik? Yang pertama kita lihat, kalau ini itu hubungannya dengan energi dalam. Karena T yang dihubungkannya ya, energi dalam lihat. Energi dalam itu lihat, ada E awal, ini E akhir ya. Kita ketahui kalau yang namanya energi dalam itu delta U ya. N kali R kali delta T, di mana energi dalam itu dia berbanding lurus dengan perubahan suhu. Energi dalam juga kita bisa cari energi final dikurangin energi inisial atau energi akhir kurangin energi awal. Kita lihat dari grafik ini si final 3. Si awal juga 3, berarti 3 dikurangin 3, maka energi dalamnya nilainya sama dengan 0. Maka kita dapat simpulkan ketika energi dalamnya sama dengan 0, dia mengalami proses isotermik. Kenapa? Karena energi dalam 0 dan energi dalam itu berbanding lurus dengan perubahan suhu, maka ketika energi dalam 0 otomatis perubahan suhunya itu sama dengan 0. Maka ketika tidak ada mengalami perubahan suhu, artinya suhu awal sama akhirnya itu sama atau konstan. Oh, mending sini ya. Balikan lagi ya. Dari sini ya. Hapus deh. Gak usah. Oh, misalnya. Nah, di sini itu berkaitan tentang energi dalam. Energi dalam itu N kali R kali delta T. Energi dalam itu berbanding lurus dengan perubahan suhu. Kalau dilihat dari grafik ini, energi dalam itu bisa dicari. Energi final akhir dikurangin energi awal. Kebetulan nilainya 3 sama dua-duanya. Maka perubahan energi dalam itu energi final dikurangin energi inisial, akhir kurangi awal. 3 kurangi 3 berapa? 0. Maka perubahan energi dalamnya itu 0. Ketika perubahan energi dalamnya itu 0, artinya dia isotermik. Perubahan energi dalam 0 mengakibatkan perubahan suhunya juga 0. Ketika tidak ada yang mengalami perubahan suhu, maka suhu itu konstan. Artinya suhu awal itu inisial itu bakalan sama dengan suhu final ya. Jawaban yang paling tepat itu isotermal atau isotermik ya. Jawabannya yang D ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D ya. Nah, itulah pembahasan berkaitan tentang teori kinetik gas dan energi dalam ya. Semoga dimengerti. See you.